Bicara soal jati diri, sebenarnya itu satu hal yang klise banget juga ya. Penemuan jati diri itu nggak bisa dalam waktu yang singkat. Potsabo, podcastnya para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Krezen semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Potsabo, Podcastnya para juara. Ke teman-teman semua, pasti belum kenal sama kita berdua. Kalau belum kenal, kita kenalan yuk. Halo semuanya, kenalin, nama aku Safina Nur Fakira dan rekan saya Sidik Taufik Rahman. Di sini kami berdua yang akan memandu acara podcast pada episode kali ini. Kita balik lagi nih dengan podcast yang seru dan menarik dan juga bisa menambah wawasan kalian. Oh iya Sobat Mansabu yang lagi di podcast ini, sebelumnya udah pada nonton belum episode sebelumnya? Kalau belum nonton, jangan lupa nonton ya guys. Wah, bener banget tuh. Untung si Sidik nih ingetin ya. Jangan lupa ditonton ya guys. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, di sini kami berdua yang akan membahas podcast pada kali ini, yang pastinya memberikan informasi dan hal-hal yang menarik untuk didengar bagi kalian semua. Jadi aku mau nanya nih Dik, kegiatan kamu sehari-hari dari pagi sampai malam tuh ngapain aja sih? Jadi itu kegiatan aku dari pagi sampai malam. Kita pagi habis sholat subuh, kita mandi, terus habis itu kita berangkat ke sekolah. Sampai kita di sekolah, kita belajar sampai jam 4 sore. Selesai 4 sore dan aku juga mengikuti kegiatan Intra di Masa Bogor ini dan aku menjadi MPK. Kalau ada masalah atau hal-hal apa yang ingin dibicarakan, kita akan mengadakan rapat bersama. Tapi kalau nggak ada, ya kita langsung pulang. Tapi di sisi lain juga aku mengikuti bimbel. Nah, bimbel aku ini mulai dari jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Setelah aku bimbel, pulang ke rumah, bersih-bersih, menyiapkan buku dan istirahat untuk melakukan kegiatan besoknya. Wah, keren banget ya guys, bisa memanage waktu dengan benar, udah bisa ikut organisasi dan hal-hal yang menyangkut rumah juga nggak lupa ditinggalin loh. Kalau boleh tahu, kenapa kamu nanya gitu, Pit? Jadi, aku tuh nanya ke kamu tuh, aku masih bingung tentang diri aku gimana, yang kadang-kadang suka males, habis itu rajin lagi. Nah, makanya aku nanya ke kamu, biar supaya aku tahu mengenai hal-hal yang belum aku ketahuin loh. Jadi kalau kayak gini tuh belum tahu tentang diri kita, gak sih Dik? Benar tuh Kak, kamu masih bimbang mengenai jati diri kamu. Maka dari itu, kita mempunyai bintang tamu yang sangat cocok pada pembahasan kita kali ini. Wah, siapa tuh Kak kira-kira? Beliau adalah salah satu guru BK di MAN 1 Bogor yang sangat membantu kita dalam mencari jati diri kita. Widih, kedengarannya keren banget ya orangnya. Jadi gak sabar buat ngobrol dengan beliau. Oh iya Dik, kita kan belum ngasih tahu pembahasan kita hari ini loh. Jadi, judul pembahasan kita hari ini adalah Anak bangsa hari ini mau jadi apa? Tak perlu lama, kita sambut bintang tamu kita kali ini. Bu Nurul Fazria, SPD. Oke. Ya, Assalamualaikum Krezen Potsabo semua. Terima kasih untuk Sidik sama Safina juga nih yang udah mau mengundang saya ke Potsabo. Suatu kehormatan buat saya juga bisa diundang di sini ya. Iya. Nah, Ibu gimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Lagi sehat-sehatnya ya hari ini berarti, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum ke pembahasan inti, kita mau ngobrol tentang seputar Mansabo, boleh Bu? Boleh banget. Jadi kan Ibu guru baru di sini ya, pendatang baru. Kesan pertama Ibu tentang Mansabo tuh gimana sih Bu? Wah, kalau bicara tentang kesan, luar biasa ya. Saya sendiri aja bangga bisa bergabung menjadi keluarga besar Mansabo. Karena di pandangan saya, Mansabo ini salah satu sekolah madrasah aliyah negeri terbesar di Jawa Barat ya. Siswa-siswanya juga nggak kalah keren, guru-gurunya apalagi. Jadi bagi saya kesan untuk Mansabo ini keren aja, keren. Apalagi ini termasuk sekolah yang saya inginkan dari dulu untuk mengajar dan mengabdi di sini. Kita mau nanya nih Bu, kan judul kita kali ini tentang jati diri. Ibu kan sudah menjadi guru nih, pastinya banyak dong pengalaman Ibu yang sudah Ibu dapat. Cara siswa agar bisa mendapatkan jati diri dengan benar itu gimana sih? Wah, kita sama-sama belajar aja kali ya, enaknya ya. Kalau bicara soal jati diri, sebenarnya itu satu hal yang klise banget juga ya. Penemuan jati diri itu nggak bisa dalam waktu yang singkat. Bahkan mungkin seumur hidup kita perlu waktu juga untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya.
Kan kalau bicara tentang jati diri, maka jati diri itu adalah ketika kita memahami apa tujuan hidup kita sebenarnya dan siapa kita sebenarnya. Gitu. Jadi tadi pertanyaannya gimana, maksudnya ketika dalam perjalanan hidup saya, bagaimana cara saya menemukan jati diri saya sampai ibu sampai titik ini. Sampai titik ini. Bukan perjalanan yang sebentar juga ya, sampai dengan ada di titik ini. Bahkan ketika sudah terjun menjadi guru pun, saya pun masih merasa mungkin ini bukan jati diri saya ya awalnya gitu. Karena mengambil keputusan jadi guru, saya yakin teman-teman yang lainnya juga jarang yang bercita-cita jadi guru. Padahal setelah dijalani, pekerjaan menjadi guru itu ternyata bawa banyak kebermanfaatan, bawa kenikmatan hidup juga. Nah, seiring berjalannya waktu itu, dengan saya belajar terus menjadi seorang guru, kemudian saya bertemu dengan siswa-siswa saya, di situ saya menemukan kebermaknaan, meaningful, ketika bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu baru saya menemukan, oh ternyata memang menjadi guru ini adalah jalan pilihan saya dan pilihan Allah. Pastinya nggak susah ya Bu, nggak gampang. Betul. Iya. Tips-tips buat kita nih sebagai anak muda yang masih bingung kita mau jadi apa, dan pastinya juga kita dipaksain jurusan kita tuh mau apa gitu. Tipsnya apa tuh Bu? Nah ini sebenarnya yang lagi rame juga nih ya, sekarang pembahasan berkaitan dengan jurusan. Apalagi Sidik sama Safina ini kan kelas 11. Angkatan pertama yang menerapkan kurikulum merdeka di MAN 1 Bogor ini ya. Jadi pasti hal yang baru untuk kalian dalam menentukan mata pelajaran pendukung pemilihan karier, karena di MAN Sabo juga kurikulum merdeka ini pertama kali ya di angkatan kalian itu. Jadi untuk menentukan pilihan jurusan biasanya ya kami akan mengajak anak-anak untuk cari sebenarnya kalian tuh mau jadi apa. Sama dengan konsep jati diri tadi. Kalau dalam Islam itu kan ketika kita mencari jati diri, maka kita perlu menarik sampai akhir tujuan hidup kita tuh mau kemana. Ketika kita sudah menentukan tujuan hidup kita untuk apa dan mau kemana, dan menemukan bahwa tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah untuk mengabdi, untuk beribadah ke Allah, maka di situ kita akan menemukan cara bagaimana untuk mendapatkan ridho Allah itu seperti apa aja, jalannya mana-mana aja. Nah di situ nanti akan terbuka jalan dan kita akan menemukan juga pekerjaan-pekerjaan atau apapun yang bisa kita lakukan, semuanya dengan berlandaskan Allah, dengan berlandaskan ibadah. Akhirnya itu adalah titik akhir yang sulit sebenarnya untuk kita capai ya, tapi perlu kita cari juga dari sekarang. Nah makanya ketika kalian menentukan pilihan karir, kalian perlu tahu. Contoh misalkan Safina cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Nah nih, jadi dokter. Tujuan kamu mau jadi dokter kan kita perlu tahu juga ya, jangan sampai hanya karena motivasi sakit hati gitu. Motivasi yang ini ya, kalau ada motivasi menyimpang, mungkin karena bukan motivasi menyimpang ya, bahasanya tuh saya agak lupa juga motivasi apa namanya, tapi yang didasarkan pada rasa kita ingin balas dendam gitu sebenarnya. Ingin memperlihatkan pada orang lain. Iya gitu. Jadi harus diluruskan niatnya, saya mau jadi dokter karena saya mau ingin menolong banyak orang nantinya. Dan dengan menolong banyak orang itu saya kan juga akan dapat pahala juga dari ibadah. Semua ini saya lakukan karena Allah. Nah itu sudah benar, tujuan hidupnya pada akhirnya adalah beribadah kepada Allah, mencari kedamaian dan ketenangan hidup dengan jalan itu. Maka nanti akan menemukan pilihan, oh berarti ketika saya mau jadi dokter, saya perlu masuk jurusan kedokteran. Ketika saya masuk jurusan kedokteran, mapel pendukung yang saya butuhkan adalah biologi dan kimia. Dan dari situ jalannya. Proses penemuan jati diri kamu akhirnya dimulai dari situ. Benar banget ya. Jadi kita perlu tahu biar kita tuh nggak salah arah nantinya. Di sini juga kan banyak nih Bu, misalkan kayak anak-anak mau jurusan ini tapi dia nggak bisa gitu di dalam pelajaran ini, tapi dia ingin menjadi cita-citanya pengen jadi ini gitu. Kalau orang kayak gitu tuh biasanya gimana tuh Bu? Cara belajarnya dia itu harus kayak gimana? Harus ada yang diubah kah atau apa kah? Oh, berarti kalau yang tadi dia masih sebenarnya dia pengen, contoh misalkan gini, Sidik sebenarnya pengen jadi tentara gitu, tapi ternyata ambilnya justru kelas agama gitu, mungkin ya bisa jadi seperti itu ya, kan nggak apa-apa juga ya. Memang seiring berjalannya waktu makin kesini kita juga masih
perlu ini apa ya, perlu menggeser cara kita memandang dunia. Ya kan makin kesini makin kesana ya, gimana tuh? Kalau kita melihat tema awal kita yang membahas tentang penjurusan, pastinya keinginan kita dan keinginan orang tua tuh ada bedanya ya, Bu. Nah, kalau misalkan kita ditimpa pertanyaan yang melibatkan keinginan kita dan ke orang tua tuh harus gimana sih, Bu, kita? Wah, ini banyak terjadi juga ya di antara teman-teman kelas 12 sekarang nih utamanya. Dan kelas 11 juga memang sudah banyak juga ya yang melibatkan orang tua akhirnya, karena orang tua pasti ingin ikut andil juga dalam penentuan masa depan anaknya, dan itu nggak bisa kita halangi juga. Maka yang terbaik yang bisa kalian lakukan yang pertama adalah dengan diskusi ke orang tua, karena bisa jadi petunjuk jalan Allah itu adanya lewat orang tua kalian gitu. Nah, itu nggak bisa juga kita memaksakan, ini hidup saya, jalan pilihan saya, yang menjalani nanti saya, maka ayah bunda nggak usah ikut campur. Nah, itu nggak bisa juga, kan keridhaan Allah itu adanya dari keridhaan orang tua. Maka perlu kita ajak diskusi orang tua, karena masalah kuliah atau masalah karir itu bukan hanya urusan kita, bukan hanya kita yang terlibat, tapi orang tua juga pasti akan terlibat. Pertama, masalah terkait dengan biaya, kemudian kesiapan orang tua untuk membantu kamu nanti ke depannya, dan lain yang sebagainya. Itu tuh perlu dipersiapkan sama orang tua. Orang tua kan pernah jadi anak muda, Iya. tapi kita belum pernah Kita jadi belum orang pernah jadi tua, orang tua. gitu. Karena pastinya kalau kita gagal juga orang tua merasa gagal juga. Iya, betul. Karena semua orang tua ingin anaknya itu sukses. Betul. Nah, itu ya. Jadi perlu ini juga ya, sebagai seorang anak kita perlu banyak refleksi diri, jangan terlalu egois juga. Bahwa masa depan itu memang benar milik kita. Memang harus kita yang mempersiapkan, tapi tentu harus ada campur tangan orang tua di dalamnya. Tapi bukan berarti kita harus terus-terusan diarahkan sama orang tua, karena kita nggak tahu akan sampai kapan orang tua bisa mendampingi kita ya. Maka cara yang paling baik adalah kita tetap berdiskusi pada orang tua, tapi ketika kita menemukan pilihan yang menurut kita adalah baik, kita ajak diskusi dan yakinkan orang tua kita bahwa pilihan kita ini adalah pilihan yang tepat, dan yakinkan ke orang tua kita bahwa kita bisa menanggung konsekuensi dan bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Itu nanti ya, kalau seandainya ada bentrokan dengan orang tua, tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini dan Mansabo yang lainnya bisa bekerja sama dengan orang tua. Tuh. Kemudian dalam tema yang tadi ya, saya punya satu kisah, boleh nggak sih disampaikan di sini? Boleh banget. Ya. Boleh Jadi banget. ada satu kisah tentang seorang pengusaha dan seorang nelayan. Jadi pengusaha ini adalah pengusaha yang sukses juga memang di bidangnya. Jalan-jalan ke daerah pantai. Lalu di situ dia ketemu sama seorang nelayan yang baru menepi, pulang dari memancing. Nelayan itu dihampiri lah sama pengusaha. Kemudian si pengusaha bertanya-tanya, "Bapak ini mancing dari kapan? Kok bawaan ikannya hanya sedikit? Saya lihat juga Bapak mancingnya nggak jauh-jauh banget, kayaknya cuma sekitar situ aja." Nah, jawablah si nelayan ini, "Iya, saya memang baru keluar memancing hanya di sekitar sini, dan saya pulang hanya membawa ikan yang bagi saya cukup untuk keluarga saya. Setelah ini saya akan langsung ke pelelangan, lalu dapat hasilnya saya akan pulang ke rumah lagi. Saya main dengan anak-anak saya ngobrol dengan istri saya di rumah, kemudian minum kopi depan rumah, menikmati semilir angin, dengar suara ombak. Ya, itu kehidupan saya sehari-hari seperti itu, Pak." Lalu si pengusaha gregetan dong ya. Biasanya jiwa bisnisnya meronta-ronta, Iya, ya kan, dengar betul. nelayan yang hidupnya kok santai banget gitu. Kemudian sama dia diajak ngobrol lah, "Kenapa Bapak hidupnya santai banget? Padahal potensi ikan, potensi laut yang ada di sekitar sini itu kan luar biasa bagus ya. Kalau Bapak mau mengembangkan bisnis Bapak bisa mulai dengan coba meminjam ke bank, kemudian buat kapal yang bagus, lalu nanti dengan kapal yang bagus itu bisa melaut dengan lebih jauh dan lebih lama, hasil tangkapannya juga akan lebih banyak. Nanti dari hasil tangkapan itu uangnya bisa ditabung untuk mengembangkan bisnis. Nanti lama-kelamaan bisnis Bapak ini kan bisa jadi besar. Nanti bisa jadi punya perusahaan. Setelah perusahaan itu besar, Bapak bisa kembali ke kampung untuk main dan santai bersama anak-anak di rumah." Nah, nelayan ini nyampein lagi, bertanya lagi ke pengusaha itu, "Berapa lama kira-kira saya bisa mendapatkan itu semua?"
Dijawab, kalau Bapak giat bekerja, mungkin dalam waktu 20 tahun Bapak bisa dapetin itu semua. Nelayan jawab lagi, kalau dalam jangka waktu 20 tahun saya baru bisa mendapatkan itu semua, buat apa saya nunggu? Toh pada akhirnya 20 tahun itu pun saya hanya untuk mencari waktu agar saya bisa beristirahat, main di keluarga saya, main sama anak-anak saya, main sama istri saya, dan nyantai di rumah kan gitu. Itu semua udah saya dapetin sekarang. Dengan pekerjaan saya yang seadanya, saya dapat uang secukupnya, tapi saya bisa mengantar anak-anak saya sekolah, nemenin mereka ngerjain PR, bercanda dengan anak-anak saya dan istri saya di rumah. Saya bisa dapetin itu semua dari sekarang, gak perlu nunggu waktu 20 tahun lagi gitu. Di 20 tahun yang akan datang, belum tentu anak saya usianya masih, ya udah pasti akan bertambah ya, belum tentu anak-anak saya masih ada di rumah. Mereka pasti punya kesibukan dan keluarganya masing-masing. Jadi selagi saya bisa ngerjain sekarang, saya nggak perlu waktu yang lama selama itu. Saya nggak perlu uang banyak untuk bisa menikmati hidup saya yang seperti sekarang. Tuh. Nah dari kisah ini, menurut kalian, apakah dengan cerita ini kemudian kita malah melihat si pengusaha ini sebagai orang yang gagal? Nggak juga kan ya? Nggak juga, karena si pengusaha ini memilih jalan hidupnya dengan menjadi pengusaha. Bagi dia, kepuasan hidup dan kenikmatan hidupnya adalah terletak pada harta dan jabatannya. Gitu. Berbeda dengan si nelayan yang tadi, kepuasan hidupnya dan kenyamanan hidupnya adalah quality time bersama keluarganya. Maka kedua orang ini dikatakan sukses, tapi dengan jalan masing-masing. Sama dengan teman-teman yang memilih mapel. Pemilihan mapel yang tadi, jangan sampai ada teman-teman yang menganggap memilih mapel-mapel di bidang IPA adalah hal yang keren. Karena nantinya saya bisa ambil banyak jurusan dengan mapel pendukung fisika, kimia, biologi yang saya ambil. Kemudian mengecilkan teman-teman yang ambil jurusan lain. Nah itu nggak juga. Mereka yang mengambil jurusan itu, mereka udah pasti memikirkan ya. Itu harusnya proses-proses yang sudah dilalui sama teman-teman ketika memilih jurusan mapel atau mapel pendukung yang ini. Maka saya sudah mempersiapkan masa depan saya ke jalan yang mana. Jadi mereka tidak ada penyesalan ketika itu ya. Nggak ikut-ikutan sama teman. Mereka mengambil keputusan dengan rasa bahagia dan rasa senang. Nah itu akhirnya kan proses pencarian jati diri mereka bisa dikatakan sudah mulai ke arah sana. Sudah mulai kelihatan. Iya. Kalau kamu tuh tipe yang jadi pelayan apa pengusahanya nih, Dik? Kalau aku lebih ke tipe pengusaha sih. Nah, ya kan? Iya. Kalau aku sih ke pelayannya, Bu. Nah itu kan, jadi kan Beda-beda. akhirnya kita semua punya versinya masing-masing. Betul. Bagaimana cara untuk menikmati hidup. Gitu. Itu yang perlu dijadikan bahan pertimbangan serius. Jangan sampai kalian memilih mapel pendukung hanya untuk keren-kerenan, tapi perlu juga kalian milih mapel pendukung yang sesuai dengan jadi apa sih kalian nanti, apa sih yang mau kalian cari dalam hidup kalian. Kalau yang mau kalian cari ya tadi harta dan jabatan yang tinggi, maka kalian perlu mengambil jurusan yang memang sangat prefer di bidang-bidang yang menghasilkan uang banyak. Tapi kalau kalian memang ternyata saya butuh waktu yang banyak dengan uang yang cukup bagi saya, nggak terlalu banyak pun nggak apa-apa gitu. Yang penting saya bisa menikmati hidup saya, maka kalian silakan pilih mapel atau jurusan yang nanti bisa kalian nikmati ya. Jadi tidak mengambil banyak waktu bekerja, seimbang antara bekerja dan mainnya gitu. Bisa memanage Jadi waktu. tetap bisa menikmati dan manage waktunya, betul. Yang terlalu memaksakan ya Bu ya. Dan kebanyakan juga banyak Bu yang bergantung gitu ke orang kayak ini si Arin misalkan ya, namanya Arin ini masuk UI nih. Nah dia ini keterima di UNJ. Dia juga teman-temannya semuanya masuk UIN, jadi dia ikutan kayak gitu. Nah itu ya, itu sebenarnya ini yang tadi ya, kembali ke tema, itu problem anak-anak zaman sekarang banget ya, akhirnya ikut-ikutan hal-hal dengan mudah dan dengan cepat. Jadi kecenderungan seseorang untuk bisa dipengaruhi sama orang lain itu sangat besar juga. Membanding-bandingkan itu satu jalan menuju kemerosotan ya sebenarnya. Itu yang bikin kita tuh akhirnya jadi gampang nyerah, kemudian bikin kita jadi putus asa, bikin kita jadi insecure, takut. Itu karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu banget. Jadi kalau seandainya kalian kalian menemui
kondisi seperti itu, kalian coba kembali lagi ke tujuan awal. Kalian tuh sebenarnya mau nyari apa? Kalau cuma sekedar cari tenar, bolehlah dengan cara itu. Tapi kalau kalian cari tujuan hidup yang lebih berarti, tujuan hidup yang pada akhirnya nanti menghamba ke Allah, maka coba pikirkan lagi cara itu tepat atau tidak. Nah ini mumpung masih dalam momen kemerdekaan juga nih ya, kita udah nggak asing banget akhir-akhir ini dengar kata-kata merdeka. Mulai dari merdeka belajar, kemudian kurikulum merdeka, lalu sekarang momen kemerdekaan. Nah saya harap mudah-mudahan ya teman-teman yang ada di Mansabo ini benar-benar mencapai kemerdekaan dirinya sendiri. Ketika dalam proses pencarian jati diri, yang dikatakan kalian merdeka itu ketika kalian bisa merasakan bahagia atas apa yang kalian jalani tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Itu ya, jadi itu benar-benar merdeka seutuhnya. Kita menjalankan dengan tenang, dengan senang gitu. Itu ya. Saya harap juga nanti teman-teman ketika proses belajar ke depannya dijalani dengan merdeka tanpa ada tekanan dan paksaan dari teman-teman yang lainnya. Ya. Akhirnya berakhir juga obrolan kita dengan Bu Nurul pada hari ini. Mau kesimpulan? Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil tuh, jika ingin menjadi jati diri kita sendiri dengan benar, jangan lupa libatkan orang tua dalam setiap langkah kita. Jangan sampai salah arah. Dan jangan terpacu sama teman sendiri. Kita harus mempunyai prinsip sendiri. Betul. Itu saja. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih banyak juga ya buat Sidik sama Safina dan teman-teman Potsabo juga semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kita banyak salahnya ya. Betul. Kita baru awal untuk menjadi proses diri sendiri. Cukup sekian dari kami semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.